Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Balik, Pak Bopasan. Yang kami hormati anggota Badan Legislasi. Perkenalkan, kami dari Wanadri, kami menghaturkan terima kasih atas audiensi dan RDPU yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, Pak. Saya sendiri Ketua Koperasi Wanadri, ditemani saudara-saudara kami kalau di Wanadri. Ini ada penasehat kami, Kang Eri Riana Harja Pamekas. Lalu ada dari Dewan Normatif Wanadri, Kang Jumiko. Lalu ada Ketua Komite Ekspedisi Wanadri, Kang Yopi. Lalu ada manajer TBMK, Kang Eco. Ada manajer Wanadri Media, Kang Glenn. Dan dari manajer ICDP, Kang Jerry. Lalu ada juga Wanadri Perwakilan Jakarta, ketuanya. Pusatnya di Bandung, Pak. Saya di Bandung, namun kegiatan kita di mana-mana, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya kita makasih banyak, Pak, udah diundang di ruangan yang terhormat ini gitu. Langsung ke apa ya? Ini profil kita. Kita berdiri tahun 1964, pertama dan tertua di Indonesia. Next, gini ya. Ini tentang kita. Oh, suaranya. Kita didirikan di Bandung tahun 64. Jadi tujuan kita memang ada di pendidikan, 4 pilar kita pendidikan, di penjelajahan, di lingkungan, dan kemanusiaan. Nggak ada suaranya. Ini kegiatan-kegiatan pendidikan dasar Wanadri kita, Pak. Jadi dari tahun 64 di Mukadimah dan anggaran dasar kita sudah mencantumkan national character building yang Pancasilais. Ya, tidak keluar suaranya. Mungkin suaranya ya bisa muncul. Oh ya. Keluar soundnya, Pak. Oh, Bapak, baik. 1.500, Pak. Kurang lebih 1.500. Dari 27 angkatan tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri juga. Ini ekosistem Wanadri, ada koperasi, yayasan, dewan normatif, dan dewan pengurus. Mungkin next boleh. Nah, kita ada 4 pilar Wanadri. Pendidikan kita dari tahun 64 melaksanakan pendidikan, lalu pelatihan-pelatihan buat sipil, masyarakat sipil, bahkan kita turut melatih dari Brimob, lalu Kopassus juga. Kita melakukan penjelajahan pertama, Pak, bareng Kopassus tahun 97, itu ke Mount Everest dan menjadi yang pertama di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan. Kita juga melaksanakan penjelajahan ekspedisi Seven Summit, ini oleh Kang Yopi, di 7 puncak dunia. Jadi kita ke 7 puncak dunia di benua. Lalu garis depan Nusantara, kita mengelilingi 92 pulau terdepan di Nusantara. Ada 92 pulau terdepan, kita kunjungi satu-satu. Itu berlangsung selama 2 tahun kurang lebih. Ada kegiatan kemanusiaan yang dimana dari tahun 64, 70-an kita sudah melaksanakan kemanusiaan. Jadi ada operasi SAR, ada operasi penyelamatan, dan lain sebagainya. Termasuk Tsunami Aceh, kita melaksanakan juga operasi di Aceh. Nah, ini kebetulan memang pas terkait tentang RUU Kehutanan, jadi tentang pilar lingkungan yang akan kita highlight di sini. Ini ada langsung saja manajer dari Taman Burung Mas Sigit Karebi, Kang Eco, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Badan Legislasi DPR RI, anggota Badan Legislasi dan hadirin sekalian, saudara-saudaraku. Terima kasih atas kesempatannya. Kami merasa terhormat sekali Pak, bisa diundang untuk memberikan masukan gitu ya, tentang revisi keempat Undang-Undang 4199 ini. Yang sebenarnya pengalaman kami di kehutanan ini nggak banyak-banyak amat Pak. Tapi kami memulai bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan sejak tahun 2009 di Taman Buru Mas Sigit Karembi. Jadi satu-satunya kawasan dengan fungsi Taman Buru yang ada di Jawa Bali. Ini merupakan satu keunggulan komparatif yang dimiliki Jawa Barat karena Taman Buru Mas Sigit Karembi ini sejak ditetapkan sejak tahun 76. Alhamdulillah sampai saat ini pantauan kami dari 15 taman buru yang pernah ada di Indonesia, sekarang menurut statistik Kementerian Kehutanan tinggal 11 Pak. Sebagian ada yang bergabung dengan Taman Nasional, sebagian ada yang sayangnya turun status, sekarang tinggal 11, dan tidak ada satupun yang berfungsi sesuai mandat aturan perundangan. Jadi ini hal yang membuat kami cukup menggelitik Pak. Kami ikut membantu negara dari sejak 2009 itu untuk mengoptimalisasi atau menguatkan fungsi. Cuman memang sampai saat ini kami belum dapat Pak mewujudkan taman buru yang berfungsi. Nah dalam kesempatan ini kami ingin mengeksplor lah gitu ya. Kendala-kendala apa kira-kira yang terjadi sehingga 11 taman buru ini tidak ada yang berfungsi Pak. Mungkin Setiap taman buru ini kawasan hutan yang ditempatkan sebagai arena berburu. ya Pak, jadi definisi dalam Undang-Undang 41-nya ini, 99, adalah tempat diselenggarakannya wisata berburu Pak. Nah, kami kemarin melakukan kajian historis barangkali Pak ya. 4199 ini induknya adalah 567 Pak, Undang-Undang Pokok Kehutanan. Kami melihat bahwa di 567 itu ruhnya sebetulnya lebih kaya Pak. Jadi memang ditetapkan bahwa taman buru itu adalah hutan wisata dengan fungsi taman buru, gitu ya. Jadi di 567-nya seperti itu. Nah kemudian genetik itu yang kemudian diturunkan kepada 4199. Namun berubah menjadi hanya konteks wisata burunya saja yang muncul begitu ya. Ini agak menjadi kami sebutnya split personality Pak, karena kita kayaknya memiliki kekosongan hukum dari sejak tahun 67 itu ada Undang-Undang Pokok Kehutanan, kemudian yang akarnya adalah Statsblad Pak barangkali ya, yang kemudian undang-undang yang mengatur perburuan itu baru muncul itu di peraturan pemerintah 13 tahun 94. Jadi dari Statsblad kemudian Pokok Kehutanan di 67 baru muncul lagi PP 1394 tentang perburuan satwa buru itu setelah sekian puluh tahun. Dan kenapa kami sebut split personality Pak? Ada Undang-Undang 590 tentang KSDAE yang di dalam batang tubuhnya mencabut Undang-Undang Statsblad. Jadi dari tahun 90 itu kita tidak memiliki aturan yang mengatur tentang perburuan. Gitu. Baru kemudian diadopsi tentang adanya taman buru ini di 4199 dengan definisi yang hanya dipersempit menjadi wisata berburu Pak. Gitu. Jadi kondisi ini yang kemudian agak diperberat. Nanti di dalam handout kami mungkin di situ bisa dijelaskan lebih detail. Agak diperberat karena pengaturan atau pengelolaan si taman buru ini kemudian ada di bawah Kementerian Kehutanan CQ Dirjen KSDAE. Dulu tahun berapa ya? Ketika kami mulai itu 2009 itu kami sering berkonsultasi dengan teman-teman di Subdit Perburuan Pak, di Kementerian Kehutanan di Dirjen KSDAE. Sekarang Subdit Perburuannya tidak ada. Jadi tidak ada badan khusus yang mengatur mengenai perburuan di Kementerian Kehutanan Pak. Bahkan teman-teman di Kehutanan ini sering kali menyebutkan yang saya agak terenyuh. Taman buru ini Kang Eco kayak anak tiri. Aduh, saya kira di dalam rumpun hutan konservasi yang kita kenal Pak, ada Cagar Alam, ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional, ada Taman Wisata Alam, ada Taman Hutan Raya, dan ada Taman Buru. Kita mengenal itu ya di dalam
nomenklatur 4199 itu ada KSA dan KPA gitu. Ya, kalau jadi manfaatnya kalau hewannya habis nanti gimana, Pak? Jadi Kan kalau kita menjaga ekosistem. betul, Kalau taman ekosistem, taman yang lainnya yang Bapak sebutkan tadi kan kontradiktif dengan taman buru. persis Pak. Kalau taman buru yang ngabisin hewan. Jadi dalam aturan, terutama di ruhnya di 567 tadi Pak, bahkan di PP 1394, perburuan itu harus diselenggarakan berdasarkan aspek konservasi Pak. Jadi ada 3 yang kami lihat ya, kenapa kemudian kami menggaungkan kembali perburuan berbasis konservasi. Ada musim buru, ada kuota buru, dan ada etika buru. Jadi tidak bisa pemburu ini bawa senapan, masuk hutan, ada bajing, tembak bajing, ada babi hutan, tembak babi hutan, ada rusa, tembak babi. Tidak bisa, Pak. Jadi semuanya harus berdasarkan aspek konservasi, yaitu apa? Tadi ada kuota. Kuota ini muncul ketika ada analisis terhadap perkembangan populasi satwa. Kemudian ada musim, misalnya rusa. Tidak boleh diburu di musim yang sedang dia kawin, sedang dia beranak. Bahkan untuk babi hutan, yang sekarang kategorinya hama dan orang boleh berbebas, sekarang kan boleh bebas berburu. Kalau menurut aturan internasional, hanya jenis-jenis babi dalam umur tertentu yang boleh diburu. Misalnya Pak, jadi babi hutan itu menganut konsep maternal. Jadi induknya lah yang menjadi alfa begitu ya. Kalau induk berjalan dan dia membawa anak-anak di belakangnya, kemudian kita tembak induknya, anak-anaknya kehilangan guru Pak. Dia kehilangan bagaimana cara untuk mencari makan, di mana tempat-tempat yang aman begitu ya, karena induknya mati. Nah, di konsep perburuan yang ada sekarang, kita tidak melihat itu. Bahkan kalau di luar negeri tidak boleh berburu malam hari, karena itu bertentangan dengan animal welfare misalnya. Di kita mau siang, mau pagi, mau subuh, mau malam, itu tidak ada aturannya kadang-kadang gitu. Ada di PP 13, tapi itu juga tidak terlalu mendetail. Sehingga kemudian kami melihat bahwa perburuan, bahkan memancing Mbak, memancing di perairan terbuka ini juga kami melihat tidak ada yang ngatur. Kalau teman-teman yang pernah ke luar negeri, mungkin ke Kanada, ke Amerika, atau ke Australia, ketika memancing di danau, itu mereka ditanya, lisensinya apa Pak? Ada lisensinya nggak? Anda boleh berburu apa? Hewan apa? Di situ di dalam lisensi tercantum ikan apa yang boleh diambil, pada musim apa, dan berapa kuotanya gitu. Dan ketika kami ke Baduy, ternyata masyarakat adat di sana sudah mempraktekkan ini sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka punya konsep yang namanya kelanjakan kepundayan. Jadi berburu itu hanya pada masa tertentu, hewannya tertentu, dan untuk fungsi tertentu. Misalnya untuk upacara kemarin sedang upacara puasa begitu ya di Baduy 3 bulan, mereka boleh berburu untuk berbuka puasanya begitu kira-kira. Jadi sangat selektif, sangat on purpose dan berkuota gitu. Nah ini yang kami tidak melihat dalam kondisi perburuan saat ini, mohon izin Pak. Jadi kami mengelola Taman Buru Masjid Karembi ini di Cicalengka di Jawa Barat, luasnya 12.000 hektar. Kami seakan-akan melihat bahwa perburuan itu bisa diselenggarakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan satuannya seakan-akan apa saja boleh diambil gitu. Ini yang kami lihat mungkin merupakan salah satu pintu dari kepunahan satwa Pak gitu. Kami tidak melihat bahwa ini adalah sumber devisa begitu ya, karena license itu kalau di luar negeri sangat terkait dengan izin senjata. Kemudian kita bisa beli license berburu untuk satwa rusa misalnya di Alfamart, bayar mungkin $10-15 dan saya bisa menembak gitu ya. Jadi sudah sangat menjadi industri. Itu di Indonesia sama sekali belum ada. Kami juga nggak tahu apakah itu juga sesuatu praktek yang baik, tapi kami melihat pengaturan atau pengelolaan wildlife ini disatukan dengan pengelolaan forest, gitu ya, forest management, sehingga kemudian terjadi campur aduk Pak. Ini mungkin sekedar pengantar saja, pengantar mengenai kenapa kami memandang penting Pak pertemuan hari ini, karena tadi bahwa undang-undang kehutanan ini memiliki akar yang demikian konservasionis begitu ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang 67-nya, bahkan kalau kita tarik ke belakang ke Stadsblad, itu ada Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar yang tujuannya adalah melindungi satwa-satwa liar kita gitu. Nah sekarang yang kami lihat itu kurang terakomodir Pak. Jadi mungkin di dalam handout kami ingin menyampaikan bahwa salah satunya adalah bagaimana Taman Buru ini bisa menjadi sebuah kawasan tempat orang bisa belajar. Ya, itu satwa liar ada kan ya, gitu ya? Undang-undang satwa liar ada ya? Perlindungan satwa liar misalkan begitu.
Ya, lanjut Pak. Ya, balik kami masuk ke materi slide mungkin ya. Di dalam slide ini Pak, kami juga setiap hari melihat bahwa warga masyarakat sekitar hutan dan di dalam kawasan hutan melakukan berbagai macam pengunduhan dan pemanfaatan kawasan hutan. Yang kalau kami lihat di dalam Undang-Undang 590 KSDAE maupun Undang-Undang 499 banyak tidak terwadahi. Misalnya kami sudah menginventarisasi ada 46 jenis tekanan yang 90%-nya dilakukan oleh manusia, Pak. Jadi antropologis. Orang masuk ke dalam kawasan hutan untuk misalnya berkegiatan bermotor, off-road, roda 2, roda 4 gitu ya. Dan kemudian juga ada pengunduhan bambu, ada perburuan menggunakan tradisional seperti menggunakan anjing. Itu di 12.420 hektar kawasan Taman Buru Masih Karembi yang dikelilingi oleh 48 desa yang sama sekali tidak ada terdapat buffer zone. Jadi tidak ada batas fisik yang jelas antara kawasan milik dengan kawasan hutan konservasi. Kalau Bapak punya pandangan bagaimana? Apakah memang harus ditentukan saja taman buru itu di satu tempat atau zona-zona tertentu? Jadi yang kami lihat Sementara Pak, kan betul. perkembangan satwa itu kan endemik, ada kemudian juga terlalu tidak terbaca, ya kan? Ya. Jadi yang kami lakukan, mohon izin, sejak 2010 kami membuat pagar, Pak. Pagar rusa sekarang seluas 45 hektar. Ini mungkin pagar rusa terluas di Indonesia, Pak, yang dibangun oleh dana publik. Jadi kami tidak pernah mendapatkan APBD, kami tidak pernah mendapatkan APBN selama kami bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan atau CQ BPKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Jadi kami mencari pendanaan alternatif lah begitu, dengan program, dengan donatur, dan dengan berbagai macam cara. Itu kami Jadi berhasil, Pak. biayanya gimana Pak? Apakah si pemburu ini dikenakan biaya? Ya, jadi kami membuat dokumen cetak biru, Pak. Di dalam dokumen cetak biru itu kami membuat konsep perburuan berbasis konservasi yang memang mengadopsi taman-taman buru yang dilakukan misalnya di Afrika, di Australia dan sebagainya, yang memang menerapkan bayaran terhadap pemburu yang masuk. Tapi pemangku kawasan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sisa burunya. Dan Itu apa namanya itu sebentar Pak? Ini TA itu gimana? Di kita itu babnya apa? Taman buruh atau pengaturan apa gimana? Coba. Babnya kita itu apa? Ini kalau usulan dari Bapak ini kan saya lihat kayaknya cukup tepat ya, sesuai dengan bagaimana pemanfaatan kawasan hutan ya. Iya. Gitu. Coba dilihat lagi ya. Kalau memang babnya harus kita perluas sekalian nih. Gitu. Lanjut Pak. baik, terima kasih Pak. Jadi memang mohon izin sebelumnya juga ya. Mungkin saya takut ada yang tersinggung, tapi mungkin saya harus agak terus terang Pak. Kami pernah ngobrol dari tingkat tapak, teman-teman polisi hutan, teman-teman ujung tombak kehutanan di tingkat tapak. Sampai zaman Ibu Menteri mungkin ya, dan ditemani oleh para dirjen. Kami tidak melihat visi bagaimana negara ini mengelola sebuah taman buru itu seharusnya bagaimana. Sehingga kemudian tadi disebutkan oleh teman-teman kehutanan, ini seperti anak tiri. Kami mana ini nggak sepakat bahwa ini adalah anak tiri. Kami sebut ini anak berkebutuhan khusus. Ini harus ditreatment secara spesial, sehingga kemudian memberikan manfaat, baik untuk masyarakat sekitar, untuk lembaga yang mengelola maupun untuk negara gitu. Nah di dalam cetak biru ini yang terus kami sempurnakan, kami juga terus mengeksersis bagaimana. Bahkan terakhir kami kemarin mengundang MUI Pak untuk melihat bagaimana perburuan itu ditinjau dari segi syariah. Dan ternyata garis bawah dari teman-teman MUI adalah kalau di umat Muslim Pak yang membuat kami bertanya kembali kepada jabaran definisi undang-undang bahwa perburuan itu tidak boleh didasarkan atas kesenangan. Padahal definisi 4199 jelas mengatakan bahwa taman buru ada tempat istilahnya wisata berburu. Sehingga kemudian di dalam rancangan kami mengusulkan lebih baik kata wisatanya itu agak diperhalus atau dihilangkan, diganti yang adopsi yang digunakan oleh 567 atau PP 1394, yaitu tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur. Iya Pak, kalau Bapak bicara acuannya MUI itu teori kemaslahatan Pak. Ya. Jadi kemaslahatan itu tidak bisa disambungkan dengan inline dengan kesenangan Pak. Baik. Dia harus tentang bagaimana manusia yang menjaga kemudian adanya rantai ekosistem gitu Pak. Rantai ekosistem yang tidak boleh putus. Baik. Nah itu ada kemaslahatan di situ Pak. Baik. Ya, Siap. lanjut Pak.
Ya Pak, jadi itu kemarin juga mencerahkan kami begitu ya, dan kami akan mungkin mengupdate si cetak biru ini dengan hal-hal yang kemudian bisa mengakomodir lebih banyak pemikiran. Tapi dari slide yang di atas ini kami juga concern terhadap jumlah taman buruh yang terus menyusut Pak. Jadi apakah di dalam Undang-Undang 41 ini tetap diakomodir, karena di dalam matriks yang disampaikan oleh teman-teman dari Badan Legislasi ada pasal 24 yang di situ mungkin si taman buruhnya apakah akan tetap diadakan, apakah tetap berada di dalam rumpun konservasi atau itu berada terpisah begitu ya. Yang kami tidak ingin adalah ini menjadi turun status Pak sebetulnya, karena kami melihat khususnya di Taman Buruh Masjid Karemi ini 3 kabupaten dan dia menjadi fungsi hidrologis atau fungsi air yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya. Mungkin ada sekitar hampir 150.000 sampai 200.000 orang yang ada di sekitar persis di bibir kawasan Masjid Karemi. Mungkin bisa next. Lanjut aja. Ya, barangkali poin-poin yang lebih detailnya mengenai si Taman Buruh itu kami sampaikan di dalam ini Pak, takut waktunya nggak cukup. Ya, notnya sudah dibagikan. Kami mungkin masuk pada area yang kami kelola juga di Pantura Jabar Pak, di Mayangan. Di sana ada hutan mangrove yang luasnya di Kabupaten Subang itu hampir 7.000 hektar dan kondisinya sekarang mungkin lebih dari 50% terdegradasi Pak. Abrasi sudah lebih dari 4 km, 300 hektar lahan milik warga sudah hilang karena terendam menjadi laut Pak gitu. Termasuk juga ada senior-senior Wanadi yang ngakunya sekarang kami punya laut Pak karena punya sertifikat tapi tanahnya sudah jadi laut tapi SPPT-nya masih ditagih Pak dan kami masih bayar gitu. Jadi ada kebingungan, kami kehilangan lahan sekitar ada yang punya 11 hektar, pokoknya hampir 300 hektar lahan milik warga yang hilang gitu. Dan mungkin kabar yang kurang baiknya adalah kawasan hutan mangrove itu kemudian menjadi kawasan hutan ketahanan pangan Pak, KHKP, yang kemudian akan dibangun, dikonversi kembali menjadi tambak. Padahal kami sudah mengukur pasang surutnya itu sekarang 180 cm Pak, dari surut terendah sampai pasang tertinggi. Jadi kalau kita mau bangun tambak mungkin harus di atas itu gitu ya. Itu pertanyaan selanjutnya, tanahnya mau dari mana dan sebagainya. Jadi banyak aspek mungkin nanti akan disampaikan oleh kawan kami, Kang Jerry, yang banyak berkegiatan di ICDP, Integrated Coastal Development Program, tidak hanya di Mayangan, tapi juga kami melihat di Pulau Buru, di Pulau Tidung kecil, di Kepulauan Seribu, kemudian juga di Pulau Belitung, Pak. Mohon izin kami serahkan kepada kawan-kawannya. Silakan Kang Giri. Terima kasih. Saya melanjutkan senior saya, Kang Eco, untuk bercerita tentang bagaimana Wanadi juga berkontribusi dalam rehabilitasi terkait konservasi mangrove di pesisir. Kalau tadi Kang Eco bercerita hubungan taman buruh dengan konservasi di ekosistem pesisir yang tinggi, ekosistem yang dataran tinggi, Wanadi juga mengambil peran di ekosistem yang NDPL 0, jadi ketinggian 0 dari permukaan laut. Nah, kami berangkat dari sebuah kondisi di lokasi yang tempat kami berlatih sebenarnya sejak tahun 1978. Wanadi itu sudah rutin per 2 tahun atau per 3 tahun melakukan latihan di lokasi tersebut. Lalu kami sering melihat garis pantainya berubah. Ini yang kami lihat merubah titik latihan kami. Lalu suatu saat, suatu waktu kami berpikir bagaimana bisa nggak selain berlatih kami juga ikut berkontribusi dalam pengembalian atau rehabilitasi kawasan tersebut. Ini yang kemudian mendorong kami untuk hadir di pesisir Subang dengan terkait dengan program konservasi di mangrove-nya. Beberapa hal yang kita lakukan di sana menggandeng lokal komunitas, pemerintah, kemudian institusi atau sosial atau charity maupun private sector. Jadi mengulang lagi tadi informasi yang di awal bahwa yang dilakukan konservasi oleh Wanadri ini menggunakan pendanaan alternatif. Beberapanya menggunakan dana CSR dan warga yang peduli dengan konservasi itu sendiri. Kemudian kita lakukan penanaman. Kita kawal dengan 2 tahun wali mangrove kita menyebutnya. Jadi sampai bibit itu sampai bertahan di dalam 2 tahun. Beberapa tercatat ada ITB, ada Migas Hulu Jabar, ada ONWJ, ada kampus juga ada BINUS, UNPAD, Kompas, itu ikut berkontribusi di area penanaman kami. Singkat cerita, area penanaman kami saat ini kami stop dulu karena
akan ada proyek revitalisasi Pantura terkait tambak nila yang melewati area mangrove yang ditanami. Jadi kita melihat memang kita membaca rancangan undang-undangnya ada pemanfaatan kawasan khusus dengan tujuan khusus ya, pemanfaatan kawasan hutan tapi dengan tujuan khusus. Namun mudah-mudahan kami bisa memberikan gambaran bahwa di lapangan ketika ada suatu rehabilitasi konservasi mangrove, kemudian berhadapan dengan suatu program, bagaimana tata kelola atau mengawal sisi prioritasnya. Ini mudah-mudahan bisa juga menjadi masukan atau gambaran dari kami dari kondisi di lapangan. Kemudian next mungkin kita bisa cerita. Ini ada salah satu alat yang kami lakukan juga, bagaimana kami mengukur pasang surut di lokasi. Ini tadinya sekedar untuk pemanfaatan internal, tapi ini bermanfaat untuk warga sekitar. Desa melihat ini sebagai alarm atau early warning system kalau terjadi banjir rops. Tapi sebenarnya ini juga bisa bermanfaat pada saat kami menentukan waktu tanam. Jadi kapan mangrove itu tidak tenggelam, bibit itu tidak tenggelam dan bisa kita tanam atau kita mengukur ketinggiannya. Ini ada beberapa hal yang kami kembangkan juga, tidak hanya restorasinya, kami mengembangkan community development-nya, salah satu misalkan di desalinasi. Jadi akibat deforestasi ini intrusi air masuk, kondisi air yang diminum di sana 1000 ppm. Padahal WHO menetapkan 250 ppm. Ini yang kami kembangkan small breakage desalination. Ini ada 2 desa yang kami sudah terapkan. Kemudian ada beberapa program juga, kami kembangkan rumah edukasi mangrove, kami kembangkan silvofishery, kami kembangkan juga sekolah mangrove, sekolah petambak, dan berdayakan pemuda setempat untuk ikut. Ujungnya adalah ikut mereka menjadi partisipatif aktif. Lagi-lagi ini pendanaannya benar-benar pendanaan alternatif, tidak menggunakan dana pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Kemudian selanjutnya tidak berhenti di Subang, meskipun kami berangkat dari Jawa Barat, kami salah satu pilar Wanari itu melakukan penjelajahan di beberapa lokasi baru. Kami punya penjelajahan di pesisir baru, ada Kang Yopi yang sering memimpin ekspedisi Dayang Jelajah Nusantara. Ini setiap ekspedisi kami membangun area konservasi baru, rehabilitasi di kawasan tersebut. Ini bisa dicontoh yang sudah ada, Belitung. Ini ada 2 lokasi, Belitung Timur dan Belitung Barat. Tantangan di sana adalah tambang liar. Kita berhadapan mangrove, berhadapan dengan ekspansi tambang liar. Lalu ada di Pulau Buru, kita juga melakukan penanaman di sana. Tantangan di sana kualitas air akibat tambang liar juga, merkuri, tambang emas di sana, Gunung Botak. Kemudian ada beberapa rencana lagi kita akan mengembangkan di rencananya ada di Flores ataupun di Pulau Tidung. Jadi program kami masih cukup panjang, memang ini tertulis perencanaan dari 2022 sampai 2027, tapi ini akan terus kembangkan. Rencananya dalam waktu terdekat juga kita akan mempelajari di Pulau Biak, ada ekspedisi dan aktivitas konservasi atau rehabilitasi mangrove di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu mungkin gambaran. Selain program konservasi di dataran tinggi, Wanari punya juga program konservasi di dataran rendah atau di NDPL 0 di pesisir. Ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan juga bagaimana pengalaman di lapangan berhadapan dengan problem-problemnya sendiri. Bagaimana kita berhadapan dengan program pemanfaatan kawasan khusus atau pengaturan skala prioritas antara pemanfaatan rehabilitasi maupun pemanfaatan kawasan khusus. Ini kurang lebih dari kami dari sisi pesisir. Mungkin bisa dilanjut oleh Kang Eki. Baik, pandangan dari sikap kita, Wanadri, jadi perubahan Undang-Undang RUU Kehutanan tidak dianjurkan untuk memperluas pemanfaatan kawasan tanpa menegaskan kembali batas-batas ekologis dan perlindungan hutan. Lalu kita menganjurkan juga untuk melonggarkan pemanfaatan kawasan tanpa pagar yang tegas terhadap deforestasi, kerusakan habitat, dan tumpang tindih pengelolaan. Taman Buru tidak dapat dipahami hanya sebagai tempat wisata berburu, tetapi sebagai kawasan yang dikelola terintegrasi untuk ekologi, edukasi, sosial, ekonomi, dan pengelolaan populasi satwa.
Taman Buru perlu tetap berada dalam orbit konservasi dengan aktivitas buru diatur secara khusus, terbatas, ketat, dan berbasis kuota, musim, etika, serta prinsip perburuan berbasis konservasi. Kawasan sensitif cagar alam, zona inti, dan zona rimba Taman Nasional harus tetap dikecualikan secara tegas dari skema pemanfaatan umum apalagi ekstraktif. Wanadri meminta negara untuk mengedepankan aspek pembinaan dan edukasi secara menyeluruh dan dilakukan dengan konsisten karena pelanggaran dan penghukuman bukan satu-satunya solusi untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan ketika mereka berusaha memanfaatkan hasil hutan dan berkegiatan di sekitarnya. Next. Perkuat definisi dan tata kelola taman buru agar tidak lagi mengalami kekacauan paradigma dan salah asuh birokrasi. Pertahankan peran koperasi dan perhutanan sosial, tetapi tempatkan dalam kerangka pengelolaan yang disiplin, terukur, dan berbasis konservasi. Tegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan alasan untuk melonggarkan perlindungan ekologis, melainkan instrumen pengelolaan yang bertanggung jawab. Perjelas ruang legal, jasa lingkungan, dan pendanaan alternatif, termasuk wisata alam, mangrove, air, energi, dan karbon, dengan menempatkan pelestarian ekosistem dan mitigasi perubahan iklim sebagai tujuan utama, bukan semata-mata kepentingan bisnis. Bangun skema pendanaan konservasi yang lebih kuat, termasuk pembiayaan perlindungan, rehabilitasi, restorasi, dan sumber pendanaan lingkungan alternatif di tingkat tapak, dan dorong konservasi pesisir melalui pendekatan nature business solution, tanggul laut, raksasa, giant sea wall, tidak boleh semata struktural, tetapi harus disertai penguatan sabuk hijau, mangrove, adaptasi sosial, dan pengendalian ekstraksi air tanah. Saya prinsipnya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wanadri yang selama ini sudah puluhan tahun telah menunjukkan kontribusi nyata dalam konservasi hutan Indonesia. Pengalaman Wanadri dalam restorasi kawasan Gunung Mesigit, Karumbi, pemetaan keanekaragaman hayati, pendidikan konservasi, hingga operasi SAR merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung implementasi RUU Kehutanan. Kehadiran organisasi masyarakat sipil seperti Wanadri membuktikan bahwa pelestarian hutan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi antara negara, organisasi lingkungan, akademisi, dan masyarakat lokal. Pengalaman lapangan yang dimiliki Wanadri sangat relevan untuk memperkuat pengaturan mengenai inventarisasi partisipatif, sistem data kehutanan, rehabilitasi hutan, hingga akses keadilan sebagaimana diatur dalam RUU Kehutanan. Kedepan saya berharap RUU Kehutanan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya memperkuat perlindungan kawasan hutan, tetapi juga menyelesaikan masalah konflik secara berkeadilan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menghormati hak masyarakat adat, dan memastikan pelestarian hutan Indonesia bagi generasi yang akan datang. Pengalaman saya di Sulawesi Tengah, saya dari Sulawesi Tengah, mantan gubernur khususnya, bagaimana kawasan Dongi-Dongi, khususnya di Kabupaten Poso. Pada waktu itu karena kawasan ini adalah enklave dalam Taman Nasional Lore-Lindu. Lore-Lindu, saya kira pasti Wanadri juga pasti tahu. Nah, bagaimana kami menyelesaikan masalah tanah hak adat tersebut dengan satu kawasan enklave yang sudah ditetapkan menjadi Taman Nasional Lore-Lindu. Alhamdulillah berkat kesiagapan masyarakat dan pemerintah daerah, kami sepakat untuk menetapkan kawasan itu menjadi enklave dari Taman Nasional Lore-Lindu. Ini artinya bahwa Taman Nasional Lore-Lindu tidak serta-merta harus mengklaim bahwa itu tidak boleh dimasuki oleh masyarakat, tetapi karena kesepakatan bersama dengan masyarakat adat sehingga kawasan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal setempat. Nah, ini contoh kasus yang kami alami di daerah kami. Mudah-mudahan dalam hasil ini kami juga berharap Wanadri bisa membantu masyarakat kami yang ada di Lore-Lindu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih aman, damai dalam menghidupi kehidupan mereka masing-masing.